Sebel kalau udah gua yang berurusan sama Peggy, yang lain ikut-ikutan. Kalau nantinya Saka Tatal dan 7 tersangka itu terbukti adalah salah tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Karena apa? Dan kalau ada yang bilang Nikita Mirzani itu nggak ngegubris gue, kalau dia berani macam-macam, gue bongkar semuanya sampai isi negara ini ya. Maksudnya? Nikita Mirzani kan juga wanita hebat. Apa kehebatan Nikita Mirzani apa? Teriak-teriak. Jadi gitu doang? Iya, bikin huru hara. Gitu doang? Iya. Dia bikin huru-hara? Keributan. Serius? Iya. Nggak apa-apa mbak, gua mah orang susah juga. Udah bisa makan sama minum aja gua udah bersyukur. Ngomong-ngomong mbaknya sekaya apa sih? Gibahin orang, nyeritain orang bisa, tapi giliran ceritanya disebar ke sana ke sini ngamuk. Kau jangan marah kalau orang lain nggak bisa mengontrol mulutnya. Kau aja nggak bisa mengontrol mulutmu sendiri. Udah cukup kuat muncung kau tuh ngomong jahat sama orang. Kuat juga kau menerima konsekuensinya. Kita ini punya. Jangan lupa mbak TKW biar awet muda ya. Pakai plastik. Kenceng bro, beneran. Nih, mak aing ya. Guys, mention gak sih perempuan yang minim moral itu? Bukan minim lagi, minus malah. Sebel kalau udah gua yang berurusan sama Peggy, yang lain ikut-ikutan. Mending kalau ikut-ikutannya tuh ngomongnya tuh sesuai fakta aja gitu, jangan dikarang-karang, jangan nambah-nambahin, atau jangan jatuhnya fitnah. Itu Widya tuh, ntar gue laporin dia, karena dia nyebut nama gue Nikita Mirzani. Oh. Fitnah itu, fitnah. Apalagi ada lagi tuh, si Lonte satu ada tuh bilang, katanya gue titipan dari aparat. Siapa? Jangan ngarang-ngarang loh, jangan banyak orang cerita melulu loh. Pada nggak ada isi otaknya, udah nggak ada isi otak, nggak ada isi uang, nggak ada isi rekening, kan ngapain hidup? Mending pada minum racun apa yang cepat mati. Kalau ada yang menghina gue tuh kadang-kadang gue suka liatin gitu, dia udah apa fotonya, profilnya, ya Allah. Sampaikan ke Widya, dia sebut nama saya nih Nikita Mirzani, yang lain-lain nyebut nama saya nggak apa-apa. Oh. Ini orang udah kelewatan, udah mah bodoh. Rekening juga duitnya nggak ada, tinggal sama jamur isinya. Waduh. Tembok, mending lu urusin tembok yang berjamur tuh. Gibahin orang, nyeritain orang bisa, tapi giliran ceritanya disebar ke sana ke sini ngamuk. Kau jangan marah kalau orang lain nggak bisa mengontrol mulutnya. Kau aja nggak bisa mengontrol mulutmu sendiri. Udah cukup kuat muncung kau tuh ngomong jahat sama orang. Kuat juga kau menerima konsekuensinya. Kita ini punya akal, udah tua, udah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul. Makanya ini punya muncung, jaga, hati-hati. Jangan muncung kau tuh digunakan untuk menceritakan kejelekan orang lain, menghina orang lain aja kerjaan. Sebenarnya sah-sah aja membahas orang lain. Siapa sih yang nggak pernah menceritakan orang lain? Aku pernah, semua pun pernah. Tapi ya beradab lah sikit. Jangan sampai fisik orang, kekurangan orang, kejelekan orang, masalah pribadi orang, habis kok korek-korek sampai akar. Jadi kalau cerita yang kau ceritain kesebar, kau nggak usah ngamuk. Mulut kau sendiri yang kau kendalikan, jangan orang pula yang kau atur. Kau aja nggak bisa mengatur mulut kau, ngamuk pula kau sama orang lain. Manusia di muka bumi ini nggak ada yang sempurna. Masing-masing punya aib, masing-masing punya kekurangan. Berkaca kau sendiri sama kekuranganmu, baru kau bisa mengoreksi kekurangan orang lain. Merasa sempurna kali kau nggak punya kekurangan sama sekali rupanya. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, semakin panas ya kan, perseteruan antara Peggy dan Nikita Mirzani semakin melebar kemana-mana ya kan. Bu Widya ikut-ikutan dan semua pendukung Peggy juga ikut-ikutan menyerang Nikita Mirzani ya. Waduh, ini semakin seru dan semakin mantap ya kan. Jadi nanti ada Bu Widya juga menanggapi Nikita Mirzani ya, dan ada netizen-netizen yang lainnya juga ya kan. Tapi sebelum kita mulai lanjut untuk mereaction video ini guys, jangan lupa subscribe dulu, dan jika sudah terima kasih banyak-banyak, dan langsung saja kita tonton videonya sambil kita berkomentar bersama-sama ya kan guys. Dan ini dia videonya. Kalau nantinya Saka Tatal dan 7 tersangka itu terbukti adalah salah Zalzabella, tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Karena apa? Oh. Karena video ini. Biar dia di penjara seumur hidup, dia salah tangkap juga gak ada masalah, daripada dia keluar gak tahu terima kasih. Ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam. Ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap itu boleh. Hei Nikita Mirzani,
kau itu dari awal nggak ada urusin kasus ini, nggak ada kau turut serta dalam pembelaan terhadap Peggy Setiawan, si kuli bangunan. Jadi kalau sekarang kau datang seolah-olah membela KDM, karena KDM kan banyak yang muja-muja juga kan, karena dia bagian daripada kami yang ngepro terhadap korban atau rakyat kecil. Nikita Mirzani ini pinter cari momen, dia bawa-bawa seolah-olah KDM, padahal KDM sendiri pun nggak terlalu gimana banget gitu loh. Sekarang mau berapa banyak Peggy temuin orang, gua nggak setuju kalau dia ketemuin ini ketemuin itu bahaya. Lihat video gua yang di bawah-bawah, gua bilang hati-hati jangan terlalu eksis, karena nih orang-orang kayak Nikita Mirzani ini bakal dikirim untuk mentarget Peggy Setiawan. Jadi jangan main-main. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Tapi sikap Peggy Awan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Dan bahaya juga kalau dilanjutin. Orang-orang kayak Nikita Mirzani harus kalian serang. Kalian juga netizen yang ngebelain dia, yang dia bilang salah tangkap itu boleh, bisa kita laporkan nantinya ya. Hati-hati loh, ini belum pelantikan, semua reshuffle nanti, gawat kalian semua. Dan kalau ada yang bilang Nikita Mirzani itu nggak ngegubris gue, kalau dia berani macam-macam, gua bongkar semuanya sampai isi negara ini ya. Paham? Nggak apa-apa mbak, gua mah orang susah juga. Udah bisa makan sama minum aja gua udah bersyukur. Ngomong-ngomong mbaknya sekaya apa sih? Orang yang lebih kaya aja nggak berani ngomongin orang susah. Tapi mbaknya wah elah seakan-akan. Gue juga tahu lu ngomong ke satu orang. Cuman yang susah ini bukan dia doang, gue juga susah mbak. Makanya gue kesindir. Aduh. Maksudnya? Nikita Mirzani kan juga wanita hebat. Apa kehebatan Nikita Mirzani apa? Teriak-teriak. Jadi gitu doang? Iya, bikin huru-hara. Gitu doang? Iya. Dia bikin huru-hara? Keributan. Serius? Iya. Jangan lupa mbak TKW biar awet muda ya. Pakai plastik. Yang disindir. Kenceng bro, beneran. Nih, mak aing ya, cepetan mak aing. Ya mak aing, naik namu ya. Jangan lupa pakai plastik bro. Jangan lupa biar awet muda. Kayaknya ya, katanya. Udah tua nih ya. Orang ini tua. Lawannya udah tua bro. Ya ini orang bahas-bahas masalah kasus Pina Peggy Setiawan, kita tolongin tuh nggak boleh bebas dia ya. TKW Malaysia, aduh banyak banget duit saya ya. Jadi calon TKW nih ya, TKW Widya yang bawain kalian ya. Iya, ya Allah sehat walafiat TKW. Yang penting TKW itu nggak minta merugikan uang orang lain ya. Ya. Oh ini lagi Guys, mention gak sih awang-awang kita ini perempuan yang minim moral itu? minim moral. Bukan minim lagi, minus malah. Wow, minus. Yang udah ngehina Pak Tony itu kan. Pak Tony gak punya salah apa-apa loh sama dia. Peggy juga gak ada salah apa-apa loh sama dia. Ucuk-ucuk tiba-tiba dia muncul gitu loh. Bahkan dia sampai sebegitu meniru cara bicaranya Pak Tony. Ini kayaknya udah bener-bener kelewatan kalau menurut gue sih ya. Ini udah bener-bener kelewatan. Dan dia mungkin gak ngerasa. Dia cuma ngerasa kalau dia bikin VT itu dia akan jadi perhatian banyak orang. Itu yang dia perlukan supaya akunnya dia tetap hidup. Tetap jadi perhatian. Mau dibenci orang, mau disukai orang, yang dia cari tentang nominal atau count dari jumlah daripada orang yang merhatiin accountnya dia. Gitu, itu aja sih dia. Sambil dia mungkin nunggu-nunggu endorse gitu karena banyak yang nonton. Tapi kebanyakan justru coba perhatiin dari institusi yang berseragam coklat itu yang lebih banyak loh ngundang dia. Barusan dia datang ke acara dari institusi tersebut. Acaranya kayaknya resmi, kebayanya keren gitu. Dan orang-orang yang berseragam coklat itu dia nggak tahu deh dasarnya apa gitu loh ngundang dia gitu. Dia sampai jogetnya tuh dadanya
bokongnya. Gue curiga sih dia lagi cari pelanggan baru, atau mungkin dia lagi di endorse sama pelanggan baru gitu. Aduh. Yang ada di dalam institusi itu. Siapa itu ya guys? Jadi oknum lagi nih sebenarnya. Yang bisa nebak bibit siapa ini, hadiah 3M. Dia lagi ngumpulin duit. Ya mungkin dia lagi berusaha supaya cukup ya, lagi ngumpulin karena dia bikin sayembara yang nemuin Aep yang bisa kasih informasi tentang Aep, mau dikasih 500 juta. Wow. Makanya dia lagi jualan. Tapi kayaknya jualan yang terakhir ini belum cukup lah dimaksud ya. Jadi dia lagi masih cari pelanggan baru gitu. Makanya bokongnya kemana-mana tuh. Aduh. Pernah di televisi, kita ngegibah nih ya, pernah di televisi si siapa itu komedian yang bilang dia sayangnya lelaki nggak pernah pada betah sama dia gitu katanya. Terus dia jawab, ada kok yang betah. Nah ini yang betah itu siapa? Yang betah itu kan nggak mungkin nongol, ntar disambet nama bininya gitu. Jadi sambil gitu ya, yang betah itu kan juga nggak mungkin ngelarang dia kalau dia mau jualan atau dia mau goyang-goyang itik gitu. Goyang itiknya udah nggak udah bukan itik lagi, udah neneknya itik tuh goyang. Ya neneknya itik ya. Emang udah minus moral. Klak klik kluk aklak klak. Nggak punya, bener-bener. Jadi orang, gue lagi ngebayangin gitu loh. Ntar dia mau jadi apa ya? Jadi kayak gimana ya? Ntar tuanya kayak gimana gitu. Aduh. Udah menghina orang yang nggak tahu, nggak ada hubungannya sama dia. Kasian banget Pak Tony. Pak Tony bukan orang yang nggak sepantasnya diperlakukan seperti itu gitu. Jadi kita lihat aja nanti ya. Ntar gue ngegibah lagi. Kayaknya ada lagi deh. Ntar ada yang mau cerita tuh. Ntar ya. Nah guys, jadi yang endorse dia itu untuk datang ke acara, kayaknya karena dia mikir daripada pakai uang pribadi bayar, pakai uang institusi. Caranya dia diundang ke acara itu, dibayarlah karena dia udah datang ke acara itu. Nah, yang endorse dia itu, yang si oknum itu, lumayan kan, kagak keluar duit pribadi, pakai duit kantor, bisa ngebayar si goyang ini. Oh. Bisa ngebayar dia tanpa harus pakai uang pribadi. Diklaimlah ke kantor, ngebayar karena dia udah datang di acara, gitu. Kenapa? Nggak suka? Terus mau apa? Mau ngelapor, nge-tag video gua ke dia, tag Gi. Perempuan kayak gitu mah nggak perlu dihadepin, disenyumin, diketawain. Dia mau ngamuk-ngamuk, ketawain aja. Ntar mukanya juga keriput sendiri. Ya kan? Kenapa? Oh ini Bu Widya. Sampai keluarganya dihina coba ya. Kalau saya nggak apa-apa dia hina, mau miskin, mau TKW, dia bilang apa katanya tuh? Apa tuh dia bilang hordengnya kayak gitu, orang miskin. Terus apa tuh? Selalu menghina orang miskin gitu ya. Oh ya. Ya selalu orang miskin. Gini loh. Saya tuh amati setelah ada peredaran video yang namanya Deddy Mulyadi bersama Pak Prabowo, ya kan? Atau jangan-jangan gini deh, apa karena orang yang dia dambakan selalu jalan sama Najwa Shihab ya? Siapa? Kan Najwa Shihab sama Teddy Mayor Teddy kan lagi happy-happy kan, jalan-jalan. Ya apa itu ya masalahnya ya? Ibu ini kepentingannya apa? Lah penting lah kami membentuk pengen keadilan buat rakyat kecil yang salah tangkap. Bukannya salah tangkap disuruh penjarakan, biarin aja nggak usah ditolongin bro.
Seandainya itu di keluarga Anda, bagaimana? Ya kan? Yang nggak ada hubungannya dia sama kita. Lah kan kita kan istilahnya angkat bicara gimana ya? Angkat bicara lah bro, jangan apa namanya. Bukannya Pak Deddy Mulyadi itu nggak pernah bertemu sama yang namanya pengacaranya, nggak bertemu sama yang namanya Peggy Setiawan, ketemu malah bahkan ngobrol, berpelukan sama ibunya, ya kan? Ya seperti itu. Kenapa dia nyap-nyap? Kenapa dia nyap-nyap? Karena kita bilang, ya salahnya keluarga Peggy apa terhadap dia, ya? Salahnya keluarga Peggy Setiawan apa, ya kan? Ke dia merugikan material enggak? Ya kan? Merugikan minta gaji sama dia enggak? Atau dia menolong gitu sama memviralkan, ya kan, masalah Peggy Setiawan salah tangkap kemarin enggak? Ya baik guys, itu dia lah ya tanggapan netizen-netizen terhadap Nikita Mirzani yang dianggap ya bisa dibilang merendahkan Peggy, ya kan, merendahkan orang miskin, ya kan, macam-macam lah ya kan. Terus Zalzabella ya minta supaya Nick Mir ditangkap. Waduh. Katanya kalau dia berani berseteru dengan ataupun berani jawab pertanyaan ataupun respon si Zalzabella ini, maka Zalzabella ini akan membongkar rahasia-rahasia daripada Nikita Mirzani. Wow, rahasia apa itu? Aku pun nggak tahu lah ya guys. Dan Bu Widya juga balik menyindir Nikita Mirzani yang pakai operasi plastik. Jadi Bu Widya tempel-tempel plastik. Ya kalau soal ini ya nggak apa-apa lah ya. Kita setuju aja, kalian komentari tentang Nikita Mirzani lah ya kan. Terhadap Bu Widya, kalau soal ini aku nggak apa-apa lah ya kan. Asal jangan memburuk-burukkan Kang Deddy Mulyadi lah ya kan. Karena Kang Deddy Mulyadi nggak ada salah dan Kang Deddy Mulyadi niatnya baik ya kan, bukan seperti Nikita Mirzani. Nah jadi apapun lah ya kan guys, apapun yang kalian mau komentari tentang video ini silahkan berkomentar di bawah ya. Dan mungkin sampai di sini, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.